Ada baiknya sebelum Ibu memulai pelajaran, silakan anak-anak tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran terbaru dari Ibu. Materi ini bertujuan untuk memahami cara penurunan sifat pada makhluk hidup dan pemanfaatannya untuk pemuliaan tanaman. Nah, istilah penting yang perlu dipelajari adalah gen, DNA, RNA, alela, kromosom, kariotip, dominan, resesif, genotip, fenotip, haploid, dan diploid. Pewarisan sifat atau yang lebih dikenal dengan hereditas merupakan suatu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Genetika adalah ilmu keturunan yang mempelajari bagaimana sifat-sifat pada organisme diturunkan kepada keturunannya. Pewarisan sifat itu ditentukan oleh kromosom dan gen. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat. 1. Materi genetik. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada 2 macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. Pada satu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau ciri makhluk hidup yang disebut gen. Adapun pengertian dari gen adalah unit pada suatu untai DNA yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup. DNA terletak di dalam inti sel dan ada yang di luar inti sel. DNA melilit pada protein histon. Keseluruhan untai DNA dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Contoh kromosom terlihat jelas pada sel akar bawang merah. Berikut ini adalah gambaran mengenai inti sel atau nukleus yang berisi kromosom sebagai pembawa materi genetik. Berikut adalah struktur DNA dan RNA. DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir, terdiri atas asam nukleat. Baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen atau tanpa gugus fosfat. Gula pada DNA merupakan gula deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA disebut gula ribosa. Basa nitrogen terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin pada DNA dan RNA terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin pada DNA terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan basa pirimidin pada RNA terdiri atas urasil dan sitosin. Beginilah gambaran mengenai struktur DNA dengan pasangan purin dan pirimidin. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat.
Bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait penentuan sifat? Contohnya adalah warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, postur tubuh, perlekatan cuping telinga, warna iris mata, ketebalan alis, bentuk hidung, bentuk rambut, kemampuan menyatukan lidah membentuk huruf O, ada tidaknya lekukan pada pipi saat senyum, kebiasaan penggunaan tangan, bintik-bintik pada muka dan jenis ibu jari. Dari sifat di atas, ada yang bersifat dominan dan resesif. Berikut adalah gambaran mengenai peran materi genetik yang terkait penentuan sifat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sifat dominan dan resesif? Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat yang lain. Biasa ditulis dengan huruf kapital, contoh G besar, G besar. Sifat resesif adalah sifat yang dikalahkan oleh sifat dominan, sehingga sifat tersebut tidak muncul. Ditulis dengan huruf kecil, contoh G kecil, G kecil. Apa pula yang dimaksud dengan fenotip dan genotip? Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen yang berupa sifat-sifat atau karakter yang dapat terlihat, seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga. Fenotip juga mencakup fisiologi dan tingkah laku. Sedangkan genotip adalah keseluruhan informasi genetik yang terkandung pada suatu makhluk hidup. Tadi kita sudah membicarakan mengenai kromosom. Nah, bagaimanakah susunan kromosom pada sel penyusun tubuh manusia? Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin atau sel telur atau ovum dan juga sel sperma. Jumlah kromosom sel tubuh manusia yaitu sebanyak 23 pasang. Kromosom pada sel penyusun tubuh disebut autosom. Susunnya berpasangan atau disebut diploid atau 2N. Jumlah kromosom tubuh manusia sebanyak 22 pasang atau 44 buah. Kromosom pada sel kelamin disebut gonosom. Susunannya tidak berpasangan atau disebut haploid atau N. Pada laki-laki ditulis dengan huruf XY dan perempuan XX. Jumlah kromosom kelamin sebanyak 1 pasang atau 2 buah. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 46 buah atau 23 pasang kromosom tubuh manusia. Beginilah bentuk gambaran dari kromosom. Istilah kariotip pada pewarisan sifat adalah penggambaran kromosom suatu organisme atau tipe-tipe kromosom dengan menyusun kromosom yang sama berdasarkan panjang dan bentuknya. Nah, kira-kira bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk kariotip, susunan kromosom pada laki-laki ditulis dengan rumus 22A ditambah XY. Sedangkan susunan kromosom pada perempuan ditulis dengan rumus 22AA ditambah XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau disebut haploid. Sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan kariotip sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A ditambah X.
Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut dengan filial atau dilambangkan dengan F. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental yang dilambangkan dengan huruf P. Pemisahan kromosom pada saat pembelahan ini mempengaruhi daripada kariotip untuk sel kelamin jantan maupun betina. Nah, berikut adalah beberapa fase saat pembelahan terjadi, yang dimulai dengan interfase, kemudian profase, dilanjutkan dengan prometafase, metafase, kemudian anafase, dan terakhir telofase. Marilah kita lihat bagaimana jumlah kromosom pada saat pembelahan terjadi, yaitu pada sel yang awalnya memiliki 46 kromosom, setelah melalui beberapa fase pembelahan, yaitu interfase, dilanjutkan dengan profase, prometafase, sampai metafase, jumlah kromosom masih 46 buah. Tetapi pada saat fase terakhir, yaitu anafase, itu terjadi penggandaan jumlah kromosom menjadi 92. Sehingga apabila terjadi pada tahap pembelahan terakhir, yaitu telofase, maka setiap sel yang membelah akan memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 dan 46. Materi selanjutnya adalah mengenai hukum pewarisan sifat. Yang pertama yaitu materi genetik. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Pada satu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau ciri makhluk hidup yang disebut dengan gen. Untuk meneliti tentang pewarisan sifat, Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Kenapa digunakan kacang kapri atau Pisum sativum? Hal ini disebabkan karena yang pertama, kacang ini memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Kemudian yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Dan yang kelima, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Hukum pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Mendel melalui percobaan dengan menggunakan kacang kapri atau Pisum sativum. Hukum satu Mendel menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau disebut variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 1 ini disebut juga hukum segregasi. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Hukum 2 Mendel disebut juga hukum penggabungan bebas. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Dalam percobaannya tentang hukum segregasi bebas atau hukum 1 Mendel, Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan satu sifat beda. Sebagai contoh, persilangan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertamanya berwarna ungu.
Namun ketika keturunan tersebut disilangkan sesamanya, didapat perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Persilangan monohibrid atau satu persifat beda ini bisa dilihat pada gambar berikut. Sedangkan untuk persilangan monohibrid intermediate, apabila gen dominan dan resestif bertemu, akan dihasilkan sifat yang baru yang bersifat antara. Contoh, persilangan bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa merah dengan bunga berwarna putih. Dapat dilihat bahwa untuk parental 1, bunga merah disilangkan dengan bunga putih yang memiliki gamet M besar dan M kecil. Maka dihasilkanlah filial pertama atau keturunan pertama dengan genotip M besar M kecil yang berwarna merah muda. Ketika kita menyilangkan kembali keturunan pertama dengan sesamanya, maka dihasilkan gamet M besar M kecil, M besar M kecil. Dan hasilnya adalah didapatkan M besar sebanyak 1 dan M besar M kecil 2, M kecil 1. Jadi untuk warna merah muda perbandingannya adalah 2. Bagaimana dengan persilangan dihibrid atau disebut dengan hukum perpaduan bebas? Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat beda. Dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan bebas, yaitu hukum 2 Mendel, Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan 2 sifat beda. Sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Alel B besar atau bulat dominan terhadap alel B kecil atau keriput, dan alel K besar yang berwarna kuning dominan terhadap alel K kecil yang berwarna hijau. Bagaimanakah perbandingan fenotip dan genotip generasi F2? Perhatikan diagram persilangan berikut ini. Pada contoh persilangan berikut, parental 1 yang memiliki fenotip bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau, maka genotipnya adalah B besar K besar dengan keriput hijau yang bergenotip B kecil K kecil. Maka alelnya adalah B besar K besar dan B kecil K kecil. Pada generasi pertama atau filial 1 dihasilkan keturunan B besar B kecil K besar K kecil yang memiliki fenotip bulat kuning. Jika kita silangkan keturunan 1 sesamanya, maka alelnya ada 8 macam. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, akan lebih mudah kalau kita menggabungkannya melalui tabel yang disebut dengan tabel Punnett. Maka dihasilkanlah perbandingan fenotipnya adalah 9:3:1. Jadi, pada percobaan dihibrid didapatkan perbandingan genotip F2 adalah 1:2:4:1:1:2:1. Sementara itu, perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9:3:1. Berdasarkan data hasil percobaannya, Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa
Setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Kesimpulan ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas, yang merupakan hukum kedua Mendel. Materi berikutnya adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Yang pertama yaitu pewarisan warna kulit. Warna kulit yang berbeda-beda ditentukan oleh gen pengode warna kulit, yaitu gen A, B, C. Gen A, B, C, C memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan gen A kecil, B kecil, C kecil memiliki kulit sangat terang. Kelainan warna kulit yang tidak ada zat melanin disebut dengan albino. Yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Tipe perlekatan cuping telinga dikontrol oleh gen G besar untuk telinga terpisah, yaitu G besar atau G besar G kecil, dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat, atau bisa di dalam alel G kecil. Yang ketiga adalah pewarisan bentuk rambut. Gen C besar yang dominan mengode rambut keriting, dan gen S kecil resesif mengode rambut lurus, atau campurannya C besar S kecil yang memiliki rambut berombak. Yang keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. 5. Pewarisan kelainan buta warna. Yang keenam, pewarisan kelainan hemofilia. Berikut ini adalah gambar kelainan sifat yang diwariskan. Nah, bisa dilihat yang pertama adalah buta warna, yang tidak bisa melihat warna dengan jelas. Yang kedua adalah hemofilia, yaitu sukarnya darah membeku pada saat terjadi luka, sehingga akan mengalirkan darah terus-menerus. Yang ketiga, albino, yaitu tidak adanya pigmen pada kulit maupun rambut. Materi selanjutnya adalah penerapan genetika. Genetika berperan penting dalam membantu manusia menyingkap masalah penyediaan bahan pangan. Penerapan genetika memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia. Keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Salah satu cara pemuliaan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas UAC yang memiliki sifat tahan asam dapat disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar, sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Biasanya, hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Terima kasih karena sudah menonton. Silakan subscribe, komen, dan share.